Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazilun, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 251041818336 pada hari Rabu tanggal 8 bulan 10 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Tahsinul Quran di kelas 3 dengan materi yang berjudul bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita hari ini memulai pembelajaran dengan membaca doa dulu. Kedua, siapa? Coba dipimpin membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk lancar pembelajaran, maka kita mengecek dulu kehadiran siswa-siswi ya. Siapa yang tidak hadir? Uska. Apa keterangan? Sakit. Siapa lagi? Rizky Nabil. Ada keterangan? Apa? Izin. Siapa lagi? Halimatul Hadiah. Keterangannya? Sakit. Yang lain? Azwa kita. Isi. Siapa lagi? Murtada. Keterangan? Sakit juga. Lain? Sudah habis. Berarti lain ada hadir semua kan? Ada yang ingat materi minggu yang lalu tentang pergaulan dan komunikasi Islami. Apa itu pergaulan dan komunikasi Islami? Siapa yang tahu? Pergaulan dan komunikasi Islami yaitu bertutur kata dengan baik sesama teman.
dengan baik dengan ibu di rumah, dengan guru di sekolah. Itu yang namanya pergaulan dan komunikasi yang Islami. Baiklah, untuk semangat kita dalam belajar, maka kita harus ada pergerakan. Tepuk tangan. Aku bisa, kita bisa, semua bisa. Semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban dalam ajaran Islam. Itu tujuan kita pertama. Yang kedua, peserta didik ini kalian siswa-siswi mampu menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan akikah dengan benar dan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran tentang berkurban. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan akikah dan kurban dalam ajaran Islam. Itu tujuan kita hari ini. Pokok dari inti pembelajaran kita hari ini empat poin ini. Jadi judul hari ini kita tentang bersyukur dengan akikah dan juga peduli sesama dengan berkurban. Ada yang tahu apa itu akikah? Akikah yaitu secara bahasa mengutus ataupun melubangi. Apa itu yang diputus ataupun dilubangi apa? Leher kambing ataupun domba. Secara syariat, akikah yaitu menyembelih kambing ataupun domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Hukum akikah apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti sunnah yang dianjurkan. Yang A, hukum akikah yaitu sunnah muakkad. Yang B, ketentuan hewan akikah. Ketentuan hewan akikah yaitu yang pertama, kambing ataupun domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak ada kurus, tidak cacat, harus sehat. Itu ketentuan yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, kambing ataupun domba berumur 1 tahun berarti udah ada gigi. Itu syarat yang kedua. Yang C, pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah yaitu berbeda dengan pembagian daging kurban. Kalau daging akikah itu kita potong dombanya, kita taruh satu-satu tumpukan, mentah-mentah kita kasih kepada orang yang dibutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, diutamakan orang-orang tersebut. Setelah itu baru kita kasih ke orang yang mampu, boleh juga. Kalau daging akikah kita kasih mentah-mentah. Next, yang D, hikmah pelaksanaan akikah. Hikmah pelaksanaan akikah yaitu diantaranya menghidupkan sunnah, mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, itu yang dikatakan menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Apa itu ketergadaian? Yes, ketergadaian yaitu berhutang. Yaitu jika kita sudah lahir ke dunia, orang tua kita itu diwajibkan untuk memotong kambing 1 ataupun domba 1 untuk perempuan. Kalau untuk anak laki-laki 2, kambing 2 ataupun domba 2. Ataupun boleh juga yang besar lagi sapi. Itu 1 aja, kalau sapi
kambing, baik laki-laki ataupun perempuan, boleh satu. Karena itu udah ukuran besar. Tapi kalau kambing, kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1. Itu yang dikatakan dengan akikah. Yang ketiga, ibadah. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan ataupun dapat mengganggu anak yang terlahir dari itu. Kalau anak lahir ke dunia tidak dibuat akikah ataupun tidak dipotong kambing, itu bisa jadi salah satu kan ada anak-anak tengah malam dah nangis, udah ini, udah itu, bisa jadi ada gangguan dari setan karena tidak dilaksanakan akikah. Yang kedua yaitu kurban. Tadi akikah. Ini masuk ke yang kedua, kurban. Kurban yaitu sama juga. Ada yang tahu apa itu kurban? Pernah dengar hari raya haji? Apa yang terpikir oleh kalian hari raya haji? Kurban, pasti kurban. Karena di hari raya haji itu ada apa? Ada pemotongan sapi yang dikatakan dengan kurban. Surat Al-Kautsar ini menjelaskan salah satunya tentang berkurban, yaitu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum berkurban. Apa hukum berkurban? Sunnah memakan. Artinya yang dianjurkan. Yang kedua, ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban yang pertama apa? Gambar apa ini? Unta berarti boleh untuk berkurban. Yang kedua gambar apa? Sapi. Berarti sapi boleh untuk berkurban. Yang ketiga kambing. Udah biasa kita laksanakan, berarti boleh untuk berkurban. Satu lagi domba sejenis kambing boleh juga untuk dikurbankan. Kita lihat video tentang pemotongan daging kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizakumullah. Kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Siapkan terlebih dahulu pisau yang benar-benar tajam. Pisau yang tajam akan meringankan rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses penyembelihan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar hewan tidak merasa cemas, usahakan pisau tidak diperlihatkan langsung kepadanya. Sebaiknya tutup matanya menggunakan kain atau daun pisang dan jauhkan dari hewan lain yang sedang menunggu giliran, agar tidak menimbulkan ketakutan di antara mereka. Setelah suasana tenang, balikkan hewan dengan perlahan ke sisi kirinya dan posisikan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Penyembelih pun dianjurkan menghadap kiblat sebagai bagian dari adab menyembelih dalam Islam. Saat siap menyembelih, ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lanjutkan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, bacalah doa yang penuh harap kepada Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepadamu. Dengan penuh keyakinan dan kelembutan, lakukan penyembelihan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan secara cepat dan tepat. Tunggu hingga hewan benar-benar mati dan tidak lagi bergerak sebelum memulai proses pemulihan dan pemotongan bagian tubuh lainnya. Daging kurban sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah. Sebagian boleh dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menjadi amal saleh yang penuh keberkahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi sedikit lagi, hikmah tentang pelaksanaan kurban. Hikmah tentang pelaksanaan kurban yaitu menghidupkan sunnah Nabi, khususnya sunnah Nabi Ibrahim. Ada ingat kan tentang bagaimana sunnah Nabi Ibrahim melakukan kurban terhadap anaknya? Atas perintah siapa? Allah. Itu salah satu contoh dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, untuk mendekatkan diri ataupun takarub kepada Allah. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir hari raya Idul Adha. Yang keempat, korban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Yang kelima, mendidik kita untuk peduli kepada sesama orang yang di bawah kita. Kita bisa makan sehari 3 kali, orang di bawah kita 1 hari sekali makan. Yang selanjutnya, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Jangan membunuh binatang ataupun jangan memukul binatang, karena binatang juga makhluk Allah, sama kayak kita, cuman kita bedanya diberi akal. Kalau makhluk yang lain tidak diberi akal. Adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewanya wenang kepada orang lain. Tidak boleh memukul orang lain, tidak boleh memukul binatang secara semena-mena. Baiklah, karena materi hari ini sudah sampai pada tujuannya, maka kita akan membagi kelompok. Tiap-tiap kelompok nanti presentasi untuk membaca tugas dari kelompok tersebut, yaitu tentang LKPD. LKPD Bapak bagi ini diskusi bersama, presentasikan setiap kelompok nanti. Ini Bapak bagi LKPD dulu. Yang tidak paham boleh ditanya sama Bapak. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mewakili dari kelompok 1 orang berdiri untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang pertama yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama mendiskusi dari kelompok 1. Mengapa Islam memerintahkan manusia untuk menentukan pemilihan bahwa sesuai dengan syariat? Karena pemilihan bahwa berkorban sudah diwajibkan untuk anak dan juga arti berkorban adalah diwajibkan kepada Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kita izinkan kepada kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu akikah, yaitu memberi daging secara mentah untuk dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kurban yaitu dilaksanakan di ketika hari raya Idul Adha dan dibagikan secara menyeluruh. Boleh dibagikan kepada fakir miskin, boleh dibagikan kepada kaum duafa, dan boleh dibagikan kepada orang kaya. Akikah dan kurban sama-sama diberikan daging yang disembelih. Bedanya yaitu akikah diberikan sesudah dimasak ataupun sesudah matang. Kalau kurban dibagikan secara mentah. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam